5, 4, 3, 2, 1. Welcome to Super Swing Academy. Oke, Super People, trader dan investor, audio Zuan kali ini akan membahas bagaimana cara menghitung rasio keuangan. Nah, sebelum menghitung rasio keuangan suatu perusahaan atau suatu saham perusahaan, yang harus kita persiapkan adalah yang pertama, laporan keuangan atau laporan tahunan dari perusahaan yang mau kita hitung rasio keuangannya bisa di-download dari web IDX ataupun dari web perusahaan tersebut. Kemudian yang kita butuhkan yang kedua adalah agar lebih mudah menghitungnya, pindahkan ke Excel laporan laba rugi dan neraca keuangan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah buat serapih mungkin dan buat persit. Nah, kita mulai. Rasio keuangan yang pertama adalah rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu ada 3, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Oke, yang pertama itu adalah akan saya jelaskan. Di sini ada yang udah benar, rasio likuiditas dan rasio aktivitas yang udah benar. Nah, kita akan coba praktik. Di sini yang pertama kita akan cari current rasionya terlebih dahulu, yaitu rumusnya adalah current asset dibandingkan dengan current liabilities. Yaitu langsung aja sama dengan balance sheet, kita cari current asset atau aset lancar dibandingkan dengan current liabilities atau total kewajiban jangka pendek. Langsung aja hasilnya ketemu, langsung kita tarik aja untuk tahun berikutnya. Kemudian di sini ada average, rumusnya juga sama dengan average, kemudian ditarik untuk tahun 2012 sampai 2016. Kemudian rasio yang kedua adalah quick ratio, yaitu rumusnya adalah current asset dikurang dengan persediaan atau inventory, kemudian dibandingkan dengan current liabilities. Nah, di sini langsung aja kita cari atau kita hitung dengan sama dengan, kemudian kita pakai tanda kurung karena di sini kita menggunakan ada 2 akun, yaitu current asset terlebih dahulu. Kemudian kita kurang dengan persediaan atau inventory. Kemudian tutup kurung, kita bandingkan dengan total liabilities jangka pendek atau kewajiban lancarnya. Langsung sama dengan 0,43 sama dengan yang ini. Kemudian kita tarik untuk tahun berikutnya. Nah, kemudian rasio likuiditas yang ketiga adalah cash ratio. Rumusnya itu adalah kas dan setara kas dibandingkan dengan current liabilities, yaitu sama dengan kita cari di balance sheet kas dan setara kas, kemudian dibandingkan dengan current liabilities atau kewajiban jangka pendek. Langsung sama dengan 3,34 sama dengan yang benar. Nah, di sini langsung kita tarik untuk tahun berikutnya. Nah, ini kita udah temukan rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio, di mana penjelasannya udah dibahas di audio cuan sebelumnya. Kemudian rasio yang kedua adalah rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas juga terdiri dari 3 rasio, yaitu asset turnover atau ATO, yang kemudian kedua adalah inventory turnover atau disingkat dengan ITO, kemudian receivable turnover atau disingkat dengan RTO. Langsung aja kita hitung untuk ATO, yaitu total penjualan dibandingkan dengan total aset. Langsung ke income statement, penjualan dibandingkan dengan balance sheet, total aset di sini. Nah, di situ langsung dapat 0,91, kemudian kita tarik untuk tahun berikutnya. Sama, kita pakai average juga untuk kita temukan rata-rata pertumbuhannya itu di berapa kali seperti itu. Kemudian rasio aktivitas yang kedua adalah inventory turnover atau disingkat dengan itu. Rumusnya itu adalah COGS atau harga pokok penjualan, HPP biasa disingkat, dibandingkan dengan persediaan, yaitu sama dengan, karena dia HPP itu negatif atau mengurangi, kita tambahkan simbol kurang atau minus. Kemudian kita cari beban pokok penjualan dibandingkan dengan balance sheet-nya, kita cari persediaan, total persediaan. Itu langsung sama dengan sini 8,49 sama, kemudian kita tarik untuk tahun berikutnya. Nah, rasio aktivitas yang ketiga adalah RTO atau receivable turnover. Rumusnya itu adalah total penjualan dibandingkan dengan total piutang. Langsung aja kita cari total penjualan, yaitu di sini. Kemudian kita bandingkan dengan total piutang di C8.
itu langsung sama dengan langsung dapat hasilnya di 7,50 kali. Kita langsung tarik ke tahun berikutnya. Nah, ini kita udah temukan atau kita udah menghitung rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas. Nah, di audio zone berikutnya kita akan bahas rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar.